Jumpa lagi dengan saya, Bunda Romte, Gubes GSD Guru Sejati Diri. Sesungguhnya guru sejati diri ada dalam diri manusia. Salam GSD. Ketika orang itu menunjukkan sesuatu dan kalian sendirilah yang menerima seolah-olah itu tidak benar, itu kurang pas dan sebagainya, itu sebenarnya tidak gitu. Nah, menurut Bunda semua manusia punya kelebihan. Menurut Bunda semua manusia itu istimewa gitu. Semua manusia itu sempurna, indah, karena Allah tidak pernah salah menciptakan hamba-hambanya begitu, termasuk menitipkan ilmu apapun untuk hambanya gitu. Dan yang bagi kadang Bunda lucu sendiri begini, manusia sekarang banyak yang keblinger ya, bahasa Jawanya keblinger, penasaran, gampang takjub gitu ya. Contoh-contoh yang dari video-video Bunda, sebenarnya Bunda itu tidak berniat menunjukkan sesuatu yang wow. Niatan Bunda adalah syiar, mengingatkan pada semua orang bahwa sesungguhnya kita tidak mungkin jadi manusia luar biasa jika Allah tidak berkehendak begitu. Memang kita sebenarnya bukan manusia luar biasa, kita semua manusia biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah pandangan kita ketika Allah menunjukkan sesuatu yang wow, ketika Allah menunjukkan kebesarannya, ketika Allah menunjukkan yang takjub-takjub dari kun fayakunnya itu tadi. Jadi jangan pernah kecewa dengan diri sendiri, jangan pernah menuntut dari diri sendiri, jangan pernah membodohi diri sendiri, jangan pernah mengklaim diri sendiri bahwa diri kita itu orang bodoh. Diri kita banyak kekurangannya, itu iya, tapi bukan orang bodoh. Diri kita itu ada kelemahan, tapi kita bukan manusia lemah gitu. Nah, cara begitulah dasar-dasarnya untuk mengolah yang namanya guru sejati diri. Ingat, jangan melangkah kemana-mana dulu ketika kalian belum berani mengakui diri sendiri. Jangan sibuk mencari guru sejati di luar kandang, artinya di raga diri sendiri itu. Ketika kalian belum mengenal diri sendiri, sesibuk-sibuk kalian mencari sesuatu, mengejar sesuatu, ketika ada nafsu dan ambisi, maka hasilnya sia-sia. Bunda berharap semua memahami apa arti kehidupan dalam diri sendiri, apa yang harus dimanfaatkan ke orang lain, berani berkorban untuk orang lain. Pandanglah orang lain itu sama rata, dan ketika kalian menemukan sosok yang lebih di mata kalian, di hadapan kalian, itulah bukti kebesaran Allah, itulah bukti bahwa Allah masih mengizinkan kita mempertemukan diri kita dengan orang-orang pilihan Allah gitu. Tapi sekali lagi, jangan gampang takjub apapun itu. Jangan gampang seolah-olah wah ini sudah cocok nih jadi guru saya, ini sudah pantas jadi guru saya. Belum tentu. Karena seorang guru belum tentu menjadi gurunya sendiri. Seorang ustadz belum tentu bisa menjadi ustadz untuk diri sendiri. Seorang habib belum tentu bisa menjadi habib untuk diri sendiri. Karena semua ada tatanannya, karena semua ada bahasa-bahasanya. Gimana caranya kita membersihkan atau menjaga titel itu, menjaga nama-nama atau gelar-gelar yang diberikan pada manusia. Karena gelar yang kita dapat di dunia ini di mata Allah tetap saja tidak ada nilainya. Yang bikin kita memiliki power, yang bikin kita memiliki energi yang luar biasa adalah ketika kita mampu menjaga lisan. Jika itu tidak benar, sudah diam. Jika tidak tahu, sudah diam. Itu saja. Yang kedua adalah gimana hati kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jangan gampang puas, jangan gampang puas ketika melihat orang itu kurang. Jangan gampang bahagia bangga gitu ketika kalian di atas, ketika kalian memiliki ilmu itu dan orang itu tidak memiliki itu. Jangan, itu sebenarnya membunuh diri kita sendiri. Dari situlah power kita akhirnya redup, secara energi kita melemah. Kemuliaan seseorang sebenarnya adalah dari lisan, dari hati, dari perbuatan, dari cara berpikir.
Karena ketika manusia itu cerdas dalam berpikir, bijak dalam berpikir, perbuatannya juga bijak, hatinya juga bijak, maka disitulah guru sejati secara otomatis bisa kalian yakini. Tidak harus mencari apa yang namanya saudara empat gitu. Bunda yakin pada saat hati kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita, kesombongan kita, kemunafikan kita, kebodohan kita di hadapan Allah, kekurangan kita, kelemahan kita di hadapan Allah dan manusia lain, kita bisa merendahkan ucapan-ucapan kita di manusia lain. Insya Allah Bunda meyakini disitulah guru sejati yang ada dalam diri. Manusia sebenarnya tidak butuh ilmu yang macam-macam. Manusia tidak membutuhkan ilmu yang berbahaya gitu. Kalau hanya untuk buat pertunjukan terus buat apa gitu. Karena ilmu yang benar-benar ilmu sah di mata Allah adalah ketika bermanfaat di banyak orang, tidak menciptakan kemudorotan, tidak menciptakan kemunafikan, kebohongan di dalamnya, tipu-tipuan di dalamnya, manfaat untuk banyak orang, bisa membantu banyak orang, bisa memfungsikan ilmu itu pada tempatnya gitu. Seperti bela diri walaupun nggak level atas ataupun tingkatan ban apa, ban ini kayak ban itu gitu, sama saja kalau tidak difungsikan di tempat yang tepat, sama saja kalau tidak dimanfaatkan di tempat yang tepat, dan sama saja kalau hanya untuk pamer-pameran gitu. Tapi kalau untuk sekedar olahraga nggak ada salahnya, bagus karena bisa menyehatkan raga kita, bisa merefresh ya, merubah mindset, itu bagus. Semua ilmu pada dasarnya tidak ada manfaat ketika hanya untuk sombong-sombongan. Tidak ada nilai apapun di mata Allah ketika hanya untuk riya, ketika hanya untuk menunjukkan, minta diakui, ini loh aku, ini loh aku. Nah itu salah, maka hasilnya nol. Tetap rendah hati. Secerdas-cerdasnya kita harusnya mengolah apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di sekeliling kita. Entah itu kita melihat, entah itu kita mendengar, entah itu kita tidak mendengar, tidak melihat. Tapi Allah sudah menanamkan sesuatu dalam hati kita, menanamkan rasa yang luar biasa dalam diri kita. Olah rasa. Seperti yang Bunda sampaikan kepada murid-murid Bunda, untuk gimana caranya mengenal diri, gimana caranya kita bisa tetap rendah hati, manfaatkan ilmu pada tempatnya, berbagi pada tempatnya. Jangan pernah salah memilih tempat, jangan pernah salah siapa yang kita hadapi. Karena ketika kita berbagi pada orang yang salah, maka kita juga ikut menanggung dosa itu. Kita juga ikut dalam kemudorotan itu. Jadi tetap waspada, hati-hati, karena guru sejati diri tidak kemana-mana, ada dalam diri kita, ada dalam diri kita. Guru sejati ada dalam diri kita. Tidak perlu mencari dan sibuk mengejar saudara empat. Karena kalau kita sudah bersih, belajar membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran kita, insya Allah yang namanya goib, apalagi kalian mengejar saudara empat sendiri gitu, insya Allah tanpa dipanggil, tanpa dipuasain, tanpa diritualkan, jika Allah sudah mengizinkan bertemu, insya Allah bertemu. Karena guru sejati dalam diri adalah pembimbing. Pembimbingnya ya hati kita sendiri, pembimbingnya adalah pikiran kita sendiri. Jadi jangan pernah menyiksa diri kita mencari guru sejati dengan berpuasa ini itu hanya
untuk tujuan yang lain, hanya berangan-angan saking inginnya bertemu dengan saudara goib gitu. Itu yang kesekian kalinya ya, kalau ingin mengejar saudara goib kita itu yang sekian kalinya. Kalau untuk puasa-puasa karena tujuannya untuk saudara goib kita, itu yang kesekian kalinya. Kita belajar dulu siapa diri kita, berani mengakui siapa diri kita. Setelah itu mengenal Allah, bersyukur apa yang sudah diberikan Allah pada kita, bersyukur itu saja. Belajar itu dulu, karena itulah guru sejati. Itulah guru sejati diri, berani mengakui diri, berani mengenal siapa diri kita sendiri, dan mengenal Allah. Bersedihlah, tapi sedih bahagia ketika kita bisa mengenal diri dan mengenal Allah. Karena Allah segalanya bagi kita semua. Ilmu tidak hakiki untuk diri kita sendiri, karena kebenaran di atas kebenaran hanya milik yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak lepas dari khilaf, bohong, munafik, tipu-tipu dan semuanya, karena manusia selalu menciptakan sampah dalam dirinya sendiri. Jadi hati-hatilah dalam mencari guru sejati. Kenali diri, berani mengakui diri, insya Allah secara otomatis kalian mengenal Allah. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mudah-mudahan manfaat apa yang diberikan Bunda, yang disampaikan Bunda malam ini tentang guru sejati diri. Assalamualaikum.